Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Amelia dari kelas STM TGC NIM 126103202094. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah sosial yang berlaku di media sosial untuk memenuhi tugas UTS Sosiologi Hukum. Yang pertama, kaidah kesopanan. Penggunaan kata-kata lebih menjunjung tinggi etika kesopanan, etika berkomunikasi, etika budaya, dan saling menghormati. Meskipun tak berjarak dan bertatap muka, etika dalam berkomunikasi di ruang digital tetap harus dipahami para penggunanya. Dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sopan serta santun dalam berkomunikasi, kemudian menghargai privasi orang lain dengan tidak mengumbarnya di media sosial, sekalipun hanya untuk bercanda, yang dapat menyebabkan orang lain merasa tersinggung. Yang kedua, kaidah kepercayaan. Dalam Islam terdapat etika bermedia sosial, yaitu merumuskan pentingnya tabayun atau memverifikasi kebenaran informasi sebelum membenarkan dan menyebarkan informasi tersebut. Menyebarkan kebencian dan membuat berita palsu juga dilarang keras oleh berbagai agama. Dalam bermedia sosial juga dilarang fitnah, membuli, juga membubar. Yang ketiga yaitu kaidah kesusilaan. Dalam bermedia sosial, dilarang menyebarkan berita bohong, hoax, atau fake news. Pembuatan konten harus berdasarkan pada prinsip kode etik jurnalistik. Juga dilarang keras membagikan konten berita yang mengandung pornografi yang dapat membuat seseorang merasa terhina atau dilecehkan. Yang terakhir adalah kaidah hukum. Pelanggaran kesusilaan dimuat dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan ketentuan pidana pada pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Pencemaran nama baik dimuat dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan pasal 310 ayat 1 KUHP. Menyebarkan berita hoax dimuat dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan ketentuan pidana pada pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Menimbulkan kebencian dimuat dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan ketentuan pidana pada pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Pornografi dimuat dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi dan ketentuan pidana pada pasal 29 Undang-Undang Pornografi. Nomor 2 yaitu contoh dari masing-masing kaidah sosial yang berlaku di media sosial. 1. Kaidah kesopanan. Berkata dengan tutur kata yang baik dan sopan. Sebelum memposting sesuatu harus berpikir dulu dampak positif dan negatifnya. Melindungi dan menghargai privasi baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Menjaga etika berperilaku, dan jika ingin berkomentar, ajukan tanpa memberatkan pihak yang memposting dan tidak bersifat membuli. Yang kedua, kaidah kepercayaan. Tidak menyebarkan berita bohong, tidak menyebarkan kebencian, melakukan atau mendengarkan dakwah dari sumber terpercaya, meningkatkan toleransi antar umat beragama tanpa menjudge agama lain, menyebarkan kebaikan dengan memposting ayat-ayat Al-Quran maupun Alkitab. Yang ketiga, kaidah kesusilaan. Menghargai pendapat orang lain saat berkomentar, membagikan informasi dengan jujur. Ketika melihat ada berita tentang meminta bantuan, hendaknya kita membantunya dengan menyebarkan berita tersebut. Tidak memprovokasi orang lain untuk mendukung argumen kita maupun argumen yang sedang beredar. Menghargai hak orang lain dalam memposting status atau video. 4. Kaidah hukum. Tidak menyebarkan informasi yang palsu, menimbulkan kebencian atau provokasi, maupun mengandung sara. Tidak menyebarkan foto yang tidak pantas seperti pornografi dan anak kecil yang merokok. Tidak membuli, mencantumkan sumber saat akan memposting sesuatu. Menjaga perkataan dengan tidak menyebar fitnah atau mencemarkan nama baik orang lain. Nomor 3.
Contoh pelanggaran masing-masing kaidah sosial yang berlaku di media sosial serta sanksinya. Yang pertama, kaidah kesopanan. Berkata-kata kasar dengan menjelekkan orang lain baik di status yang berbentuk tulisan maupun di video. Hal ini dapat menyebabkan orang-orang tersebut dihindari oleh banyak orang, digunjingkan, dan dicemooh. Yang kedua, kaidah kepercayaan. Menyebarkan berita bohong dengan dalih kiamat. Hal ini dapat menyebabkan dosa besar karena sejatinya kiamat hanyalah Allah yang mengetahuinya. Yang ketiga, kaidah kesusilaan. Berpakaian bikini di depan umum dengan alasan stres karena PPKM diperpanjang. Aksi seorang tokoh masyarakat tersebut menimbulkan berbagai macam komentar negatif dari sebagian orang. Pelaku sendiri pastinya merasa menyesal dan malu akan aksinya tersebut. Kaidah hukum. Penyebaran foto telanjang di media sosial. Hal ini termasuk pelanggaran hukum di media sosial yang bersifat pornografi. Sebagaimana telah dituliskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggemaan, termasuk persenggemaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak. Pelanggaran atas pasal tersebut dipidana dengan penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau dipidana denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 6 miliar rupiah. Nomor 4, pengalaman saya dalam media sosial yang menunjukkan adanya komitmen untuk menaati kaidah-kaidah sosial. Saya bermain media sosial secukupnya dengan memposting hal-hal yang saya sukai, berita terbaru yang membahagiakan, dan foto saya bersama teman-teman saya. Dalam membagikan hal-hal tersebut, saya menggunakan kata yang baik dan sopan, sehingga tidak menimbulkan cemooh dari beberapa pengikut maupun orang lain yang melihatnya. Saya melihat postingan orang lain juga tidak banyak berkomentar, baik postingan tersebut bernilai positif maupun negatif, karena saya menjaga privasi orang lain, menghargai pendapat mereka, dan tidak berniat untuk membuli. Untuk teman-teman semua, ayo memanfaatkan media sosial dengan baik dan bijak, supaya tercipta suasana kegembiraan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam bermedia sosial pun, kita harus menaati kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Karena dengan menaati kaidah sosial, kehidupan bermasyarakat di media sosial tidak akan terpecah belah dengan adanya konflik maupun perselisihan. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.